Setiap manusia diciptakan secara personal, bukan copy paste dan bukan produksi massal. Kita didesain sedemikian rupa dan Tuhan juga investasikan di dalam diri kita potensi yang jauh lebih besar dari apa yang kita ketahui. Tuhan tetapkan langkah-langkah kita sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Sungguh kita adalah ciptaan yang terindah dan istimewa. Keindahan melebihi dari pemandangan alam yang terindah saudara lihat dan nikmati. Kehebatan dan keistimewaannya melebihi 7 keajaiban dunia. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan sangat mengenal kita dan mengetahui hari-hari di depan kita sebelum lahir ke dunia ini. Begitu sedemikian indah dan spesialnya hidup kita bagi Tuhan. Apapun fakta dan kenyataannya, kita tidak ada alasan untuk tidak menghargai dan menerima keberadaan diri kita seutuhnya. Jangan pernah merasa tertolak oleh karena alasan apapun. Masa lalu yang suram, keberadaan hidup kita yang jauh di bawah standar, paras yang pas-pasan, dan berbagai hal lainnya yang terus dapat mengintimidasimu akan pengenalan dirimu seutuhnya di dalam Tuhan. Saudara adalah milik kesayangan Tuhan yang layak datang di hadapan Tuhan menerima kasih dan kemurahannya. Hidup ini adalah suatu anugerah yang patut disyukuri. Tuhan punya rancangan baik dan luar biasa dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara dan saya sedang berada dalam satu bagian dari keseluruhan rencana Tuhan atas dunia, kita dipertemukan dalam satu grup WA, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Kita satu arisan, satu kerjaan, satu lingkungan, satu kampung, bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di balik itu untuk kita saling mendoakan, menyapa, menguatkan, supaya kita terus bersama-sama bertumbuh kepada Dia, Kristus yang adalah kepala. Setiap orang dipanggil untuk berperan secara spesifik sesuai dengan penempatan waktunya dan selaras dengan keunikan yang dianugerahkan Tuhan pada pribadi lepas pribadi. Tuhan telah membekali kita dengan berbagai potensi. Mari kita pergunakan sesuai kehendak dan rencana Tuhan
bukan untuk apa yang kita pandang baik, apa yang kita inginkan, menuntaskan ambisi kita, jadi kebanggaan kita, memuaskan keinginan kita dan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bertujuan untuk mengerjakan panggilan Tuhan, kemuliaan baginya, menyenangkan hati Tuhan untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Mari saudara, dimanapun posisi kita dalam perjalanan bersama Kristus, jangan pernah lelah berbuat yang terbaik. Jangan pernah berhenti di satu titik. Teruslah semangat. Kuatkan hatimu sesuai panggilan Tuhan dalam hidupmu. Memang tak mudah kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi Roh Tuhan yang membimbing, menguatkan untuk melewati setiap musim kehidupan kita. Bahkan ketika mulut kita tidak mampu berkata apa-apa lagi, oleh karena betapa beratnya tekanan hidup yang harus kita tanggung, Roh Kuduslah yang berbicara untuk menyampaikan segala perkara kehidupan kita kepada Allah Bapa. Jika hidup kita ada dalam koridor jalan Tuhan, kita akan melihat betapa agung dan ajaib indahnya karya Allah dalam hidup kita. Mungkin kita tak semakmur saudara kita, tidak seberuntung dengan teman-teman kita, tidak berkedudukan dan punya jabatan setinggi teman kita. Gaji kita tidak sebesar gaji teman kita, dan tidak sesukses dan keberhasilan orang lain menurut ukuran dunia. Tetapi anehnya, bahagia kita tidak sejauh kebahagiaan mereka tidak sejauh kebahagiaan kita. Kekuatan dan kehebatan kita menghadapi setiap keadaan tidak sehebat mereka. Kepuasan jiwa dan hati yang berlimpah, kedamaian tidak dapat dibandingkan dengan kelimpahan mereka, sebab kepuasan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan tidak dapat diukur dengan takaran dunia. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa indahnya, betapa istimewanya, betapa terhormatnya, dan betapa berharganya hidup kita yang tak layak di dunia yang fana. Tetapi Tuhan jadikan kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang diselamatkan, tetapi juga membawa orang lain menerima keselamatan dan bahkan mendorong mereka untuk menemukan panggilan hidupnya. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa yang baik, kekasih jiwa kami, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau-lah Tuhan yang pantas menerimanya. Engkau begitu agung, begitu mulia,
Begitu dahsyat pekerjaan-Mu. Engkau yang menciptakan kami, sungguh indah. Rancangan-Mu dalam kehidupan kami luar biasa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Jika Engkau mengingatkan kami Tuhan pada saat ini, bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang terindah, bahwa hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat masa lalu kami Tuhan. Engkau tidak melihat kekurangan kami, tetapi Tuhan Engkau tetap mengasihi kami, memanggil kami, membentuk kami untuk kembali berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih pengorbanan-Mu yang telah mengubah kami Tuhan. Untuk kami dibaharui semakin indah. Semakin kami menyenangkan Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa, inilah kehidupan kami. Inilah seutuhnya hati kami. Engkau tahu Tuhan, di hati kami Tuhan yang terdalam tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Bahwa kami mau Tuhan di dalam rencana-Mu. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Iya Bapa, berilah kami Roh Kudus-Mu supaya kami layak Tuhan untuk berjalan kami, untuk kami terus layak berjalan dan mampu kami melewati tantangan dan hambatan. Untuk kami tetap fokus di dalam rencana-Mu. Ya Allah Bapa, kami berterima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Buat kesembuhan, buat segala penyertaan yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih buat hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberkati pekerjaan dan usaha kami, memberkati lumbung-lumbung kami, memberkati keluarga kami. Ya Allah Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tetap boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.